Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang akan menjelaskan mengenai upaya hukum dalam proses peradilan hukum persaingan usaha. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hesti Juwanti dengan nomor NPM 2210.072 dengan rekan saya yaitu Sekar Putri Utami dengan nomor NPM 2210.067, lalu Dea Amelia dengan nomor NPM 2210.081 dan Rima Dwi Lestari dengan nomor NPM 2210.085. Pengertian upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU. Ketentuan yang khusus mengatur keberatan terdapat dalam Perma nomor 3 tahun 2005 yang mendefinisikan keberatan sebagai upaya hukum bagi pelaku usaha yang tidak menerima putusan KPPU. Pasal 1 ayat 1, Pasal 2 ayat 1, Perma nomor 3 tahun 2005 menyatakan keberatan terhadap putusan KPPU hanya diajukan oleh pelaku usaha terlapor kepada pengadilan di tempat kedudukan hukum usaha pelaku terlapor. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa upaya hukum keberatan merupakan suatu upaya hukum bagi pelaku usaha yang dihukum, yang dinyatakan melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 oleh KPPU dan terhadap putusan KPPU tersebut kemudian pelaku usaha tidak menerima atau merasa keberatan terhadap putusan KPPU tersebut. Selanjutnya ada upaya hukum keberatan. Pelaku usaha yang tidak menerima keputusan komisi dapat mengajukan upaya keberatan ke pengadilan negeri dalam tenggang waktu 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan komisi. Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Junto Pasal 4 ayat 1 Perma Nomor 3 Tahun 2005 upaya hukum tersebut diajukan ke pengadilan negeri tempat kedudukan hukum usaha pelaku usaha. Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Junto Pasal 2 ayat 1 Perma Nomor 3 Tahun 2005 Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan tersebut dalam waktu 14 hari terhitung sejak diterimanya keberatan tersebut. Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 setelah dilakukan pemeriksaan oleh pengadilan negeri, maka pengadilan negeri wajib memberikan putusan dalam waktu 30 hari terhitung sejak dimulainya pemeriksaan keberatan. Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Junto Pasal 5 ayat 5 Perma Nomor 3 Tahun 2005. Pengajuan keberatan merupakan upaya hukum baru yang dikenakan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sebelumnya, hukum acara di Indonesia hanya mengenal dua jenis upaya hukum, yakni upaya hukum biasa yang meliputi banding dan kasasi, dan upaya hukum luar biasa, yakni peninjauan kembali. Mengingat jenis upaya hukum tadi dan mekanisme keberatan yang tunduk kepada hukum acara perdata, sebaiknya upaya hukum keberatan secara terminologi diubah menjadi keberatan saja atau gugatan keberatan. Baik, yang selanjutnya ada proses keberatan. Prosedur pengajuan upaya hukum keberatan diatur dalam Perma Nomor 3 Tahun 2005 tentang tata cara pengajuan upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU. Sebelum Perma tersebut diberlakukan, tidak ada hukum acara yang rinci dan tegas yang mengatur tentang pengajuan upaya hukum keberatan. Hal ini menyebabkan beberapa masalah dalam pelaksanaan di lapangan. Dalam proses keberatan, sebelum berlakunya Perma Nomor 3 Tahun 2005, posisi KPPU tidak jelas. Ditinjau dari peran KPPU dalam perkara keberatan, dapat disimpulkan bahwa KPPU bukanlah pihak. Hal ini karena yang memeriksa alat bukti yang diajukan oleh pemohon keberatan adalah KPPU, bukan oleh majelis hakim. Pihak dalam perkara perdata tidak mempunyai kewenangan memeriksa alat bukti yang diajukan oleh pihak lain, karena hal itu mutlak menjadi kewenangan hakim. Akan tetapi, setelah berlakunya Perma Nomor 3 Tahun 2005, permasalahan ini telah secara tegas dijawab oleh Mahkamah Agung melalui Pasal 2 Ayat 3 yang menyatakan bahwa dalam perkara keberatan KPPU adalah pihak dalam perkara. Hukum acara yang digunakan dalam menyelesaikan perkara keberatan terhadap putusan KPPU adalah prosedur gugatan perdata. Hal ini ditentukan dalam Pasal 4 Ayat 2
Perman Nomor 3 Tahun 2005 yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut. Keberatan diajukan melalui kepaniteraan pengadilan negeri yang bersangkutan sesuai dengan prosedur pendaftaran perkara perdata dengan memberikan salinan keberatan kepada KPPU. Dengan demikian, sumber hukum acara yang digunakan dalam pengajuan keberatan adalah HIR kecuali ditentukan lain. Dimungkinkannya ketentuan lain yang mengatur hukum acara persaingan usaha menimbulkan beberapa perbedaan dengan hukum acara perdata biasa. Perbedaan ini diantaranya, yang pertama, ditetapkannya tenggang waktu. Yang kedua, tidak adanya proses mediasi pada saat sidang yang pertama. Dan yang ketiga, dalam hal pengajuan replik duplik di hukum acara persaingan usaha, pengajuan replik dari pelaku usaha dan duplik dari KPPU tidak dimungkinkan seperti halnya proses beracara dalam pemeriksaan perkara perdata pada umumnya. Dan selanjutnya pembuktian langsung kepada pengadilan dan pengajuan kesimpulan. Dan yang terakhir, kompetensi relatif pengadilan negeri yang memeriksa perkara keberatan, gugatan keberatan terhadap putusan KPPU diajukan di pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum usaha pelaku usaha tersebut. Pendaftaran keberatan diajukan kepada pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksanya dan didaftarkan kepada kepaniteraan pengadilan negeri yang bersangkutan. Nomor registrasi keberatan mempunyai nomor dan kode khusus dibedakan dari perkara perdata pada umumnya. Kode perkara tersebut adalah nomor perkara, _KPPU, _tahun singkatan pengadilan negeri yang memeriksa. Setelah keberatan didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri, Pasal 4 Ayat 2 Perman Nomor 3 Tahun 2005 menentukan bahwa pelaku usaha yang mengajukan keberatan harus memberikan salinan keberatan kepada KPPU. Selanjutnya, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa keberatan terhadap putusan KPPU. Akan tetapi, hukum acara KPPU tidak menjelaskan tentang pemanggilan pihak yang mempunyai kedudukan hukum di luar negeri. Tidak adanya mekanisme yang jelas dalam masalah ini sangat merugikan pelaku usaha yang berkedudukan di luar negeri. Akibatnya, permohonan keberatan mereka dapat ditolak oleh majelis hakim. Dengan demikian, perlu diatur dengan jelas tentang jangka waktu pemanggilan serta cara pemanggilan yang sesuai untuk pelaku usaha yang berkedudukan di luar negeri. Baik, yang selanjutnya ada kedudukan pengadilan negeri dalam memeriksa perkara keberatan. Tugas pengadilan negeri dalam memeriksa masalah keberatan adalah menilai kembali putusan KPPU dengan mempertimbangkan fakta dan penerapan hukumnya. Kedudukan pengadilan negeri dalam hal ini menyerupai kedudukan pengadilan tinggi dalam menangani masalah banding yang memeriksa kembali perkara dari awal baik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya. Oleh karena itu, pemeriksaan keberatan terhadap putusan KPPU dapat dikatakan seolah-olah sebagai pemeriksaan banding karena menurut Perman Nomor 3 Tahun 2005 pada Pasal 5 Ayat 4 mengatur tentang pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan KPPU dan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat 2. Dalam Pasal 6 Ayat 1 mengatur tentang dalam hal majelis hakim berpendapat perlu pemeriksaan tambahan, maka melalui putusan sela memerintahkan kepada KPPU untuk dilakukan pemeriksaan tambahan. Jika terdapat pemeriksaan tambahan. Pemeriksaan tambahan diatur dalam Bab 4 Perma Nomor 3 Tahun 2005. Majelis hakim yang memeriksa perkara keberatan mempunyai wewenang untuk menentukan perlu tidaknya diadakan pemeriksaan tambahan. Apabila
dipandang perlu, maka KPPU diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan tambahan tersebut. Perintah tersebut harus memuat alasan mengapa pemeriksaan tambahan diperlukan. Hal-hal apa saja yang harus diperiksa serta waktu yang diperlukan mengingat adanya time frame yang ketat dalam penyelesaian perkara keberatan. Pemeriksaan tambahan dilakukan hanya untuk bukti-bukti yang ada dalam berkas perkara dalam putusan yang telah diputus oleh KPPU. Namun, apabila majelis hakim merasa kurang jelas sehingga menganggap perlu dilakukan pemeriksaan tambahan, maka KPPU akan melakukan pemeriksaan tambahan dengan menyebutkan hal-hal yang harus diperiksa oleh KPPU. Dalam hal dilakukan pemeriksaan, maka pemeriksaan oleh hakim ditangguhkan setelah KPPU menyerahkan berkas pemeriksaan tambahan. Maka sidang pemeriksaan keberatan dilanjutkan selambat-lambatnya 7 hari setelah KPPU menyerahkan berkas pemeriksaan tambahan. Dalam praktik pemeriksaan tambahan ini seringkali menemui kesulitan karena perma tersebut tidak mengatur bagaimana apabila terdapat bukti baru dan saksi baru yang diajukan oleh pemohon. Perma nomor 3 tahun 2005 tidak mengatur secara detail berapa lama waktu yang diberikan untuk melakukan pemeriksaan tambahan. Hal ini dapat berakibat timbulnya ketidakpastian tentang lamanya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara. Dengan tidak jelasnya jangka waktu pemeriksaan tambahan dan untuk memberikan kepastian hukum, terdapat wacana untuk mengembalikan semula secara penuh pemeriksaan keberatan ke PN. Dengan kata lain, pemeriksaan tambahan dihapuskan dan PN menjadi lembaga yang mempunyai wewenang penuh memeriksa perkara keberatan. Permasalahan lain yang dihadapi KPPU adalah dalam melaksanakan penyelidikan. KPPU seringkali mengalami permasalahan dengan instansi pemerintah dalam memperoleh data. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memang memberikan wewenang kepada KPPU untuk meminta keterangan dari instansi pemerintah untuk mendapatkan data dan informasi demi kepentingan penyelidikan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang diduga melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Namun demikian instansi yang terkait erat dengan KPPU seperti Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau institusi pasar modal seringkali keberatan memberikan data yang diperlukan KPPU dengan alasan bahwa data tersebut bersifat rahasia. Sebagai contoh adalah masalah penyelidikan kasus kartel kedelai. Bea Cukai menganggap data ekspor-impor masalah tersebut bersifat rahasia. Akibatnya, penyelidikan oleh KPPU menjadi terhambat. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka perlu dibuat nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding antara KPPU dan instansi pemerintah untuk menyepakati masalah keterbukaan data. Dengan demikian, pemeriksaan yang dilakukan KPPU dapat benar-benar objektif karena didukung oleh ketersediaan data yang akurat. Hal-hal tersebut perlu mendapatkan pengaturan yang jelas dan tegas demi tercapainya kepastian hukum dalam penegakan hukum persaingan usaha. Selain itu, juga melindungi hak atau kepentingan pelaku usaha maupun KPPU itu sendiri. Selanjutnya, putusan pengadilan terhadap upaya keberatan. Yang pertama yaitu ada menguatkan putusan KPPU. PN berpendapat bahwa majelis KPPU telah benar dalam memeriksa perkara, baik berkenaan dengan fakta maupun penerapan hukumnya, sehingga majelis hakim PN sependapat dengan putusan majelis KPPU. Putusan PN yang menguatkan putusan majelis KPPU tidak merubah terhadap apa yang telah diputuskan oleh KPPU. Yang kedua, membatalkan putusan KPPU. Apabila PN berpendapat bahwa majelis KPPU telah salah dalam memeriksa perkara atau pelaku usaha tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka PN dapat membatalkan putusan majelis komisi. Dalam hal ini, maka putusan majelis KPPU dianggap tidak pernah ada. Yang ketiga, membuat putusan sendiri.
PN mempunyai kewenangan untuk membuat putusan sendiri. Dalam menangani perkara keberatan, putusan PN dapat berupa menguatkan sebagian putusan Majelis KPPU, sedangkan isi putusan yang selebihnya dibatalkan. Ditinjau dari sifatnya, putusan PN dalam perkara keberatan dapat berupa 1. Putusan deklaratoir. Putusan PN semacam ini menetapkan suatu keadaan, misalnya pembatalan perjanjian. Bila PN menyatakan perjanjian yang dibuat pelaku usaha batal, maka dalam hal ini tidak diperlukan tindakan hukum apapun untuk mengeksekusi putusan. Kedua, putusan kondemnatoir. Putusan PN ini menghukum pelaku usaha untuk membayar ganti rugi atau denda. Dalam hal ini, apabila pelaku usaha tidak mau melaksanakan putusan tersebut, maka diperlukan tindakan hukum berupa eksekusi. Selanjutnya, jika ada pelaku usaha yang dinyatakan bersalah oleh KPPU, tidak mau melaksanakan putusan KPPU dan tidak mengajukan keberatan ke pengadilan negeri, maka komisi dapat minta fiat eksekusi ke pengadilan negeri tempat kedudukan pelaku usaha agar putusannya memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan. Jadi, komisi dapat dipaksakan eksekusinya dengan minta bantuan alat kekuasaan negara. Dalam hal sanksi yang dijatuhkan oleh KPPU adalah pembatalan perjanjian. Maka dengan sendirinya perjanjiannya batal bila sudah ada fiat eksekusi dari pengadilan negeri. Sedangkan untuk sanksi yang berupa ganti rugi dan denda, maka harta pelaku usaha dapat disita dan dijual lelang untuk membayar ganti rugi dan denda tersebut. Selanjutnya, upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali. Apabila pelaku usaha tidak menerima putusan pengadilan negeri dalam perkara keberatan, berdasarkan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pelaku usaha dalam waktu 14 hari sejak diterimanya putusan keberatan dari pengadilan negeri dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam waktu 30 hari sejak permohonan kasasi diterima harus memberikan putusannya. Selain kasasi, upaya hukum lain yang dapat dilakukan adalah peninjauan kembali. Tata cara kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung dilakukan berdasarkan pada sistem peradilan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Agung. Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung menyatakan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dapat membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan. Dengan alasan yang pertama yaitu tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, yang kedua yaitu salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan yang ketiga yaitu lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.